hamba Allah Subhanahu wa taala yang rela di saat situasi pandemik seperti ini, Allahu Akbar, dia memberikan momennya sangat pas. Infaknya, sedekahnya, otomatis Allah akan menggantinya berlipat ganda. Di sini Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dianggap sempurna hajimu, puasamu, sholatmu sebelum engkau menafkahkan harta yang kamu cintai. Karena saya yakin dengan janji Allah. Itu saya yakin dengan janji, dan kebetulan saya nggak pernah, visi misinya bukan untuk kaya, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu selalu saya sampaikan. Sapi itu 186 sapi, 220 ekor kambing, dan 1 ekor unta. Jadi 207. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika ada seorang anak bangsa, dia berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan rezekinya diinfakkan di jalan Allah, terlebih lagi berkurban kurang lebih 450 ekor sapi, kerbau, kambing dan sebagainya. Dan ini Islam sangat diuntungkan kepada seorang anak hamba. Maksud kita untuk memberikan apresiasi kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang rela di saat situasi pandemik seperti ini, Allahu Akbar, dia memberikan momennya sangat pas. Infaknya, sedekahnya, otomatis Allah akan menggantinya berlipat ganda. Di sini Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dianggap sempurna hajimu, puasamu, sholatmu sebelum engkau menafkahkan harta yang kamu cintai. Artinya seorang putra Siregar ini dia berani memberikan hartanya di jalan Allah, tidak ada rasa hitung-hitungan. Insya Allah ikhlas semata-mata, akhisu a'malukum lillah, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga putra Siregar ini senantiasa Allah pelihara kesehatannya, panjang umurnya, rezekinya banyak, halal, berkah, nggak putus-putus. Oleh karenanya saya pribadi sebagai umat muslim memberikan apresiasi atas sesuatu yang nilai sangat berharga ini, kurban jalan Allah, yaitu dengan 450 ekor sapi, ekor kerbau. Subhanallah, Allahu Akbar. Hikmah berkurban di kondisi pandemik ini luar biasa. Artinya di saat orang lagi sedang pandemik, terkena COVID-19, situasi kondisi yang saat ini serba kekurangan, ya boro-boro untuk mencari yang lebih, ya apalagi pemasukan, ya pengeluaran ini luar biasa terjadi, yang dampaknya luar biasa di negeri kita yang tercinta ini. Orang saat ini sedang mengalami situasi yang sangat kritis, namun ketika dikurban, Masya Allah, ini hakikat syariat yang memang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Beruntung kepada orang yang berkurban. Sudah pasti ketika dia berkurban jalan Allah, 1 bulu, ya 2 bulu yang ada di diri hewan, ya di hewan tersebut, begitu banyak bulu-bulu yang terhitung. Lalu kemudian dihitung oleh Allah, salah satunya Allah akan memberikan ampunan, ya Allah akan memberikan ampunan bagi orang yang berkurban. Yang kedua, Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Dengan derajat apa sih? Kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala, di kemuliaan di alam semesta ini. Lalu yang ketiga, keberkahan. Dia akan mendapat keberkahan apa? Rezeki ini gak bakal putus, selalu senantiasa ada terus dan ada terus. Beliasdat, makin bertambah orang yang berkurban. Tidak berkurban, dia tidak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu. Berkurban, justru dia mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika di wafat nanti, hakikat dari kurban ini adalah bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalal Jalaluhu, maka lakukanlah, perbanyaklah amal soleh, salah satunya kurban. Hakikat kurban ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa bekal amal jariah, membawa bekal amal soleh, akan terasa indah wafat dalam husnul khatimah. Kalau orang yang diberikan rezeki yang banyak, diamanahkan, dititipkan sebuah rezeki, ya pangkat, jabatan, kedudukan, itu bisa digunakan untuk berkurban, ya. Kemudian hampir lagi ketika seorang hamba memiliki rezeki yang banyak di kondisi pandemik seperti ini,
Ya, dia berkurban, subhanallah, Allah menunggu kurbannya. Tetapi sebaliknya ketika Allah titipkan rezeki yang banyak, di tabungannya sampai saldonya miliaran, ratusan juta, miliaran bahkan, gak mau berkurban, Rasulullah memberikan warning, ancaman bagi orang tidak berkurban. Apa sih kata Rasulullah SAW? Mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, walam yudohi, kemudian dia nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musholana, jangan dekati ibadah sholat rumah kami ini. Ini ancaman buat bagi mereka yang mampu dengan segala finansial namun tidak mampu berkurban, sayang dengan duitnya. Ancaman nggak boleh mendekati rumah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, nauzubillah. Ini ancaman Rasulullah. Artinya kurban di sini harus ada empati yang berdalam, empati yang mendalam. Artinya merasakan kepahitan kondisi yang pada saat ini. Disinilah kita harus memberikan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kurban. Jikalau seandainya situasi kondisi yang seperti ini kita tidak mampu menolong, kita punya kelebihan harta yang banyak, lalu kita nggak berkurban, ya udah, Rasul mengancam jangan deketin rumah Allah Subhanahu wa taala, dan wafatnya suul khatimah. Ini ancaman Rasulullah SAW. Laisa mini, tidak dianggap umatnya Rasulullah SAW. Laisa ummati, nggak dianggap sebagai umatnya. Nauzubillah, nauzubillah. Ancaman bagi Rasulullah, maka hendaknya kita merenungkan hadis tersebut.